Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, tetap do your own research, teman-teman ya. Tetap pakai uang dingin dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Dan saya mau ucapkan ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di puasa kali ini lancar teman-teman ya, sehat terus ya, berkah ya, dan sampai nanti kita menjemput hari lebaran ya, kira-kira seperti itu. Kita langsung saja. Kali ini saya mau bahas Shiba Inu teman-teman ya, tapi seperti biasa saya mau ambil acuan langsung dari Bitcoin. Di sini Bitcoin masih ya bisa dibilang sideways dalam satu minggu ini ya, karena masih berputar-putar di 71.000 ya sampai 72.000 sampai 73.000 ya. Kemarin sempat menjebol 73.000 tapi ya koreksi lagi sampai 71.900-an. Tapi ya hitung-hitung sideways, begitu juga dengan overall market kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kalaupun terjadi kenaikan ini recover ya, belum ada yang signifikan kayak minggu-minggu kemarin ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke, untuk Shiba Inu sendiri teman-teman ya, di sini ya terjadi koreksi menurut saya ya. Ya walaupun per hari ini dia naik 0,40%, tetapi saya masih menganggap ini koreksi ya karena tertingginya kemarin di 4 ya, 40, 41 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Oke, ada berita terbaru ya dan kalian harus tahu ini sih ya. Kok, kenapa ini terjadi ya, maksud saya di artikel ini teman-teman ya, ada 2 artikel yang, saya mau sebutkan di sini ya, saya mau bahas ya di sini. Mmm, Teman-teman tahu nggak, jadi Coinbase ya dan Binance dan Robinhood ya, 3 exchange besar ini teman-teman ya, dia menambahkan 6 triliun, ini 6 triliun ya, 6 triliun ya, 12 angka di belakang koma ya, berarti 6 triliun ya, benar ya kalau miliar ini ya. Ya, miliar, 9 miliar berarti triliun. 6,8 triliun, teman-teman. Ini hanya dalam satu hari ya. Jadi mereka menambahkan 6,8 triliun Shiba Inu dalam satu hari ya. Mari kita flashback waktu Shiba Inu ngepam tinggi di tahun 2021 ya. Semua keteteran. Kenapa keteteran ya? Bahkan Coinbase waktu itu sampai maintenance ya. Karena apa ya? Bisa dibilang volume transaksinya tiba-tiba meledak dan dia maintenance ya, biasalah ya, isi saldo ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi liquidity nggak 100% di Coinbase, akhirnya dia ngisi lagi Shiba untuk di exchange sendiri, kira-kira seperti itu. Binance juga seperti itu ya, dan Robinhood juga melakukan hal serupa teman-teman ya. Yang saya lihat di sini ya, mereka jaga-jaga jangan sampai ketika terjadi pump besar-besaran di Shiba ya, mereka nggak siap ya, makanya mereka tambah ya, bisa dibilang ini POR ya, atau proof of reserve ya. Mereka terus menambah reserve-nya atau reserve ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini sangat-sangat baik karena otomatis mereka memprediksikan, secara nggak langsung mereka memprediksikan akan terjadi bull run di Shiba Inu. Ya dong, kalau kita berpikir secara logika ya, ngapain dia nambah muatan sebagai POR-nya kalau ya koin itu nggak laku ya. Tapi di sini lain ya. Kalau koinnya laku berarti dia harus menambah stok. Apalagi ini 3 exchange besar ya, bisa dibilang gitu. Oke, dan di artikel kedua teman-teman ya. Ini agak mind blowing teman-teman ya, karena di sini ya perusahaan dagang ya, namanya Cumberland, dia memindahkan 332 miliar Shiba Inu, 332,4 miliar Shiba Inu sebagai tangki harga 17%. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita pair ya kedua artikel ini ya, ini sangat-sangat positif dan yang ini ya masih jadi mind blowing karena kenapa? Kalau dia pindahkan kita belum tahu ya, makanya akan kita bahas. Dia pindahkan kemana nih? Ke cold wallet kah atau dia pindahkan ke exchange ya? Itu ya kita akan bahas di sini. Oke, lebih dari 333 miliar ya Shiba Inu berpindah melalui Cumberland di tengah penurunan signifikan Shiba selama seminggu terakhir, dan di sini harga Shiba Inu telah berjuang melawan kekuatan biris selama seminggu terakhir. Di sini dalam 24 jam terakhir Shiba Inu telah menurun ya lebih dari 7%, dan jumlah pemilih ini semakin menurunkan kinerja ya 7 harinya ya, kinerja 7 hari dari Shiba mencapai pertumbuhan negatif sebesar 17%, dan di sini ya si perusahaan ini ya Cumberland ini um,
Di tengah lintasan biris ya, Cumberland, sebuah perusahaan perdagangan mata uang kripto profesional ya, terus memindahkan sejumlah besar token Shiba Inu ke dompet yang tidak diketahui. Oke, mari kita berbicara terkait cold wallet. Berarti masih saja bisa dibilang ya, ini tarik ke cold wallet ya, tapi yang 3 exchange besar dia nambah ya, apa namanya, ke exchange ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang di sini ya, memang ke semua perusahaan-perusahaan perdagangan kripto ini teman-teman ya, memprediksikan akan terjadi kenaikan untuk Shiba Inu ya, dan data ini langsung dari Well Alert teman-teman ya, kalian bisa lihat untuk di Twitter. Jadi bukan hoax ataupun ini fake news ya, jadi tidak, kalian bisa cek langsung. Nah, kita kembali ke artikel pertama teman-teman ya, biar lebih jelas. Platform perdagangan terkemuka Coinbase, Binance, Robinhood ya, Cumberland juga ternyata untuk di artikel ini ya. Jadi mereka menerima lebih dari 6,84 triliun token Shiba Inu karena harga mata uang kripto terus berkonsolidasi sekitar 0,403, dan di sini Shiba Inu adalah salah satu mata uang kripto yang paling aktif diperdagangkan dan telah melampaui volume altcoin utama lainnya ya, selama periode aktivitas pasar puncak ya. Kira-kira seperti itu. Saya mau ambil inti-intinya di sini. Menurut data on-chain dari Arkham Intelligence ya, 3 tempat perdagangan terkemuka Shiba Inu yaitu Coinbase, Binance, Robinhood, Cumberland ya, dan Wintermute. Ternyata ada 5 teman-teman ya, menerima total arus masuk sebesar 6,84 triliun token dalam 24 jam terakhir ya. Jumlah yang diterima berjumlah 227 juta dolar dengan harga saat ini, dan menunjukkan minat investor aktif terhadap Shiba Inu ya. Jadi otomatis mereka harus nambah karena banyak sekali yang masuk untuk memperdagangkan Shiba Inu. Bahkan semuanya kemarin sempat kaget teman-teman ya, karena Shiba Inu telah diperdagangkan dalam kisaran konsolidasi. Aset tersebut mencatat volume perdagangan sebesar 1,9 miliar dalam 24 jam terakhir, dan volume perdagangan Shiba Inu jauh lebih tinggi 600 juta dolar dibandingkan volume perdagangan Cardano. Bayangin ya, Cardano aja di flip sama dia ya. Oke, dan selanjutnya Shiba Inu terus menarik perhatian di Amerika juga teman-teman ya. Kalau ini ya teman-teman sudah pada tahu teman-teman, karena banyak sekali yang mengambil momentum ini ya untuk mencari profit besar di Shiba Inu ya. Dan menurut survei baru-baru ini terhadap investor yang berbasis di Amerika, menemukan bahwa mayoritas mengalokasikan lebih banyak ke Shiba Inu daripada Solana, Cardano ya. Karena gini ya, selalu saya ulang-ulang ke teman-teman semuanya, kalian mau dapat aset murah ya, bisa dibilang meme micin ya, yang perfect menurut saya sampai saat ini hanya Shiba Inu ya, hanya Shiba Inu. Karena ya kalau kita bicara yang meme-meme yang kemarin-kemarin banyak yang nggak umur panjang teman-teman ya, tapi kalau ini Shiba Inu ya sudah hampir 100 exchange lebih yang sudah melisting Shiba Inu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya ya, kalau saya ya, sebelum saya masuk ke sana ya, saya mau kasih saya punya, apa namanya, pendapat ya terkait news ini. Jadi kemungkinan ya Shiba Inu masih akan terjadi lompatan ke depannya ya, menurut saya pribadi. Tapi tetap Dior, uang kalian kalian yang atur ya. Oke, saya mau selingi dengan salah satu berita di sini teman-teman ya. Ada teman-teman yang request Bang bahas meme AI ya, yang masih apa ya, masih awal-awal lah ya, meme AI yang masih bayi lah ya, bisa dibilang seperti itu ya, yang mungkin masih presale. Ini saya ada sempat dior-dior ya, namanya Scotty AI teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya, kalian bisa dior lagi di sana. Intinya di sini dia lagi melakukan presale ya, tinggal 5 hari 6 jam 48 menit ya. Per video ini saya buat, dan kalian bisa beli Scotty AI ini menggunakan Ethereum, USDT, dan Mastercard atau Visa, kira-kira seperti itu. Ya, langkahnya cukup mudah ya. Kalian tinggal connect aja wallet ya. Di sini ada 2, MetaMask dan Wallet Connect ya. Kalau saya biasanya pakai MetaMask teman-teman ya. Jadi kalian tinggal prepare aja 3 koin ini teman-teman ya. Kalian bisa prepare Ethereum, USDT ya. Sorry, 2 koin ini ya, untuk dapatkan Scotty AI ini ya, karena tinggal 5 hari lagi. Dan di sini kalau kalian sudah beli nanti akan masuk di sini teman-teman ya, yang kalian beli berapa. Terus ini kan masih presale-nya teman-teman ya. Nanti kalau kalian staking nanti dia akan dapat coins, apa namanya,
Scotty ini ya, kira-kira gitu. Dan kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi ya, koin ini sudah diangkat di beberapa media besar seperti Bitcoinis ya, Teknopedia, Finbolt sekalian ya sudah membahas ini ya, Inside Bitcoin ya, New Bitcoin ya, Crypto News, dan masih banyak lagi news-news besar teman-teman ya. Bahkan kemarin tuh ada Yahoo ya, ada Binance Labs yang membahas koin ini, kira-kira seperti itu ya. Untuk di sini ya kalian bisa dapat ya berita bukan berita sih, tapi apa sih Scotty AI ini ya, ada di sini semuanya. Ini kayak cerita bagaimana karakter dari Scotty AI ini ya, kira-kira gitu. Untuk di sini selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ya, kalian bisa dapat di Uniswap juga ya. Oh sorry, ini partnernya ya dari Uniswap, CoinMarketCap, Ethereum, dan CoinGecko. Jadi ini apa ya, bisa dibilang boleh deh kalian lihat-lihat, kalian dior-dior, siapa tahu kalian tertarik ya, karena di sini yang ngangkat berita dari Scotty AI ini news-news besar ya, atau media besar, dan partnershipnya ya dengan ya siapa sih yang nggak tahu Uniswap, CoinMarketCap, Ethereum, dan CoinGecko ya, kalian bisa lihat di sini. Dan pasokannya teman-teman ini hanya 1,7 miliar ya, kira-kira seperti itu. Dan penjualan umum atau public sale-nya teman-teman hanya 30% ya. Jadi jangan lewatkan ya, hanya 30% untuk public sale-nya, dan untuk 70% yang masuk di staking ya, dan pengembangan, pertukaran atau checks-nya nanti, dan pemasaran ya, kira-kira seperti itu. Untuk token ekonomi atau tokenomics-nya teman-teman ya, pre-sale-nya ini ya 860 juta sekian, stakingnya 346 juta sekian ya, pemasarannya ini ya, pengembangannya ini, listing bursa ini ya. Ini bisa dibilang fase atau roadmap-nya nanti dari Scotty AI ini ya. Kalau ini sudah ya, fase pertama sudah terlewati. Fase kedua ya, nanti mereka akan peluncurin swap ya. Jadi agak sama-sama dengan Shiba lah ya. Ada peluncuran swap, atau mungkin mereka ngikut roadmap-nya Shiba, bisa dibilang gitu juga. Jadi peluncuran Scotty Swap ya, kalau Shiba Swap ya. Terus mereka akan ada ngobrol dengan Scotty Beta ya, atau mungkin mereka akan buat salah satu platform ya, seperti itu. Terus pengambil alihan blockchain ya, jadi nanti kemungkinan besar mereka akan buat blockchain sendiri ya. Oke, kampanye kesadaran Scotty, Scotty Peak Beta, dan fase ketiga daftar token, luncurkan token Scotty AI di DEX populer ya, dengan likuiditas dan aksesibilitas yang luas ya. Sorry, ini agak jauh PC saya teman-teman ya. PC saya agak jauh, mata saya agak kurang bagus. Terus nanti fase ketiga ini mereka akan listing checks ya, dan otomatis mereka akan ada kemitraan dengan Buletin Digital Scotty Times ya. Oke, mereka bagus sih ini, mereka listing checks ini bagus sekali untuk ditunggu ini ya, Digital Scotty Times. Terus akan listing CoinGecko dan CoinMarketCap ya. Cara membeli ya gampang lah, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman ya. Kalian tinggal connect wallet, setelah itu kalian tinggal beli pakai Ethereum, BNB, Matic ya, atau USDT ya. Terus kalian tinggal tukar untuk tokennya, Scotty token ini atau Scotty coin ini ya. Terus kalian langsung staking ya, dan kalian dapat koinnya langsung, kira-kira seperti itu. Oke, bisa jadi referensi buat kalian semua, tapi seperti biasa ya, tetap dior ya, tetap kalian yang tentukan uang Anda ya. Boleh deh kalian gabung di Telegramnya, kalian cek untuk di Twitternya, atau kita cek bareng dulu ya untuk di Twitternya si Scotty ini ya. Dia sudah sekitar 7.600, ini masih baru ya, 7.600 follower, dan kalian bisa lebih dior di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat project-project yang lebih jelas, apa yang dilakukan ya, atau lebih intim lagi kalau kalian masuk langsung ke Telegram grupnya, kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.